Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi bab selanjutnya, yaitu suhu dan perubahannya. Silahkan anak-anak buka buku paket IPA halaman 135. Ketika kalian mendengar kata suhu, apa yang kalian pikirkan tentang apa itu suhu? Apakah semua benda yang ada di bumi memiliki suhu yang sama? Dan apakah tangan kita dapat mengukur derajat panas dengan tepat? Hari ini kita akan belajar bersama untuk menjawab materi-materi di atas. Perhatikan percobaan pengukuran derajat suhu menggunakan tangan. Pada gambar A, seorang anak memasukkan tangan kanan ke bejana berisi air panas, sedangkan tangan kiri dimasukkan ke bejana berisi air es selama beberapa menit. Kemudian, tangan kanan dan tangan kiri dimasukkan ke air yang sama, yaitu air keran. Tangan kanan akan terasa dingin, sedangkan tangan kiri akan terasa hangat. Padahal kedua tangan tersebut dimasukkan ke bejana yang sama yang berisi air keran. Berdasarkan percobaan tersebut menunjukkan bahwa tangan bukanlah pengukur yang baik. Berdasarkan percobaan pengukuran suhu tadi, dapat disimpulkan bahwa suhu adalah ukuran panas dingin suatu benda. Benda panas berarti suhunya tinggi. Sebaliknya, benda dingin berarti suhunya rendah. Suhu dapat diukur dengan indera perasa seperti tangan, menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif menggunakan termometer. Termometer adalah alat pengukur suhu. Perhatikan gambar termometer. Bagian-bagian termometer adalah seperti gambar pada slide. Di sini ada tendon berisi zat cair. Zat cair dapat berupa air raksa maupun alkohol. Kemudian di sini ada titik tetap bawah. Ini ada skala suhu derajat panas. Bagian ini adalah batang kaca, dan yang di sini yaitu titik tetap atas. Jenis-jenis termometer. Ada 3 jenis termometer, yang pertama termometer zat cair, yang kedua termometer bimetal, dan yang ketiga termometer kristal cair. Termometer zat cair. Zat cair yang digunakan dalam termometer zat cair yaitu raksa dan alkohol. Kedua jenis cairan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jenis termometer raksa yaitu mudah dilihat karena mengkilap. Yang kedua, volume berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, tidak membasahi dinding. Yang keempat, jangkauan suhu cukup besar, kisaran negatif 40 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Yang kelima, dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Namun, termometer raksa memiliki kekurangan. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Dan yang ketiga, merupakan zat beracun, sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Jenis termometer zat cair yang kedua yaitu alkohol. Kelebihan termometer alkohol itu harganya lebih murah, dapat mengukur suhu dengan teliti,
karena mengalami perubahan volume yang besar walaupun kenaikan suhunya kecil. Dan yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, mulai dari kisaran negatif 114 derajat Celcius hingga 78 derajat Celcius. Kekurangan termometer alkohol yang pertama memiliki titik didih yang rendah, hanya 78 derajat Celcius. Yang kedua tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat. Dan yang ketiga membasahi dinding kaca. Termometer yang menggunakan zat cair. Ada dua macam termometer yang biasa dijumpai. Yang pertama termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Dapat menggunakan cairan raksa maupun alkohol. Kemudian termometer yang kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa demikian? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Jenis termometer yang terakhir yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dengan plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh. Bisa dilihat gambar pada slide. Yang selanjutnya yaitu skala suhu. Berapa suhu manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 37 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu. Nah, saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Celsius disingkat dengan huruf C, Fahrenheit disingkat dengan huruf F, Reaumur disingkat dengan huruf R, dan Kelvin disingkat dengan huruf K. Mengubah skala suhu. Perbandingan skala Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur yang harus kalian ingat yaitu 5:9:4. Untuk cara pengubahan skala suhu, kita pelajari minggu depan. Tugas kalian mempelajari materi pengubahan skala suhu di buku paket halaman 142. Kalian baca-baca dulu, minggu depan Bu Salis jelaskan. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan IPA minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.